Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang disayang Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa berkumpul kembali di rumah Allah, Masjid Al-Jihad ini sejak 1 tahun yang lalu. Hari ini kita diizinkan Allah untuk dapat melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Syukur alhamdulillah kita sehat semuanya dan diridhoi Allah apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita bersama dan berdoa. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. As-salatu fi Idul Fitri jami'a rahimakumullah. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak sekali nikmat Allah yang telah kita nikmati. Banyak sekali anugerah Allah bagaikan air hujan yang Allah turunkan dari langit. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau seandainya kita mau hitung nikmat Allah, la tuhsuha, takkan mampu kita hitung. Kalau seandainya mau kita tulis nikmat Allah, kita jadikan air laut sebagai tinta, kita jadikan dedaunan yang ada di muka bumi ini sebagai kertas, kita tulis nikmat Allah, takkan mampu dan takkan cukup. Maka tidak ada lain yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin dan mukminah yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, kecuali senantiasa bersyukur kepada Allah dengan menjalankan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, mengucapkan alhamdulillah, dan setinggi-tingginya sifat syukur kita adalah selalu merasa qanaah, selalu merasa puas, selalu merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau mau kita tengok ke kiri dan ke kanan, rumput tetangga jauh lebih hijau daripada rumput kita. Rezeki orang jauh lebih banyak daripada rezeki kita. Itulah kalau kita mau pandang ke samping dan pandang ke atas. Tetapi baginda Nabi suruh kita untuk pandang ke bawah, supaya kita senantiasa bisa bersyukur kepada Allah. Jemaah kaum muslimin dan muslimat, salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini bercampur di dalam hati seorang mukmin antara kebahagiaan dan kesedihan yang sangat mendalam. Kenapa kita bahagia? Kenapa seorang mukmin tersebut bahagia? Karena baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Walis-shaim farhatan." Untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan ada dua kebahagiaan yang Allah janjikan untuknya. Yang pertama, fariha idza afṭara. Dia akan bergembira ketika dia berjumpa dengan Idul Fitri. Hari ini kita bergembira. Kenapa? Karena kita merasakan kemenangan daripada godaan hawa nafsu syaitan, daripada menahan lapar, daripada menahan haus, daripada menahan segala sesuatu yang halal untuk kita, tetapi kita tahan di siang hari bulan suci Ramadan. Hari ini jemaah kaum muslimin, semua umat Islam diharapkan oleh Allah untuk berpuasa. Hari ini kita bergembira karena kita telah dibebaskan oleh Allah, dibolehkan kita untuk makan, dibolehkan kita untuk minum, dan dibolehkan kita melakukan hal-hal yang tak dibolehkan ketika di siang hari bulan suci Ramadan. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Lantas kenapa hari ini juga kita bersedih? Kenapa kita harus bersedih? Karena mungkin ada orang yang tahun kemarin
2 tahun kemarin, 3 tahun kemarin, orang yang kita cintai masih berada di sisi kita. Masih sama-sama kita berangkat dari rumah ke masjid, masih kita jumpai dia, masih bisa kita salami dia, masih bisa kita junjung tangannya, masih bisa kita pintai maafnya. Akan tetapi ada yang lebih cepat daripada itu, jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah mengatakan, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau seandainya ajal sudah menjemput, takkan bisa ditunda, takkan bisa dimajukan. Boleh jadi hari ini orang tua kita telah berpisah dari kita. Boleh jadi hari ini suami kita telah berpisah dari kita. Boleh jadi hari ini istri kita telah berpisah dari kita. Boleh jadi hari ini anak kita telah berpisah dari kita. Maka jemaah kaum muslimin, boleh kita bersedih, tetapi Allah menganjurkan kita untuk bertakbir. Kenapa harus bertakbir? Untuk menghilangkan rasa sedih tersebut. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, kata Allah. Dan hendaklah kalian mengagungkan nama Allah, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau kita sudah tahu nilai takwa, apa sebenarnya takwa itu? Apa yang diinginkan oleh Allah? Apa indikasi daripada takwa tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, memberikan penafsiran kepada kita. Ini takwa yang diinginkan oleh Allah. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra' wal kazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Allah mengatakan setidaknya ada 3 kriteria takwa. Ada 3 ciri takwa yang harus kita pendam, yang harus kita miliki. Apa yang pertama? Yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka mensedekahkan, menginfakkan sebagian harta mereka dalam keadaan senang walaupun dalam keadaan sulit. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks Idul Fitri, sebenarnya Islam telah memberikan pancingan, telah memberikan contoh. Apa itu? Kita dimulai ketika menyambut 1 Syawal, menyambut bulan Idul Fitri, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah inilah yang diunggulkan, yang diharuskan untuk kita senantiasa kita keluarkan. Kalau pada hari raya Idul Fitri kita keluarkan zakat fitrah, setelah ini kita keluarkan yang namanya sedekah. Kita berikan kepada fakir miskin, kita tolong mereka, kita perhatikan anak yatim, kita perhatikan janda-janda yang tak mampu. Bahkan baginda Nabi pernah mengancam, pernah menekankan kepada umat Islam, kepada orang-orang yang tak mau memperhatikan tetangga, kepada orang-orang yang tak mau memperhatikan sekitar. Apa kata baginda Nabi? Laisal mu'min alladhi yashba'u wa ja'u ja'in ila jambi. Tidaklah dikatakan seorang itu beriman kepada Allah, walaupun salatnya banyak, walaupun puasanya banyak, walaupun hajinya banyak, sedangkan dia tidur dalam keadaan kenyang, tetangga di sebelah rumah tidur, tak bisa dia tidur. Kenapa? Karena perutnya kosong, tak ada makanan. Maka jamaah kaum muslimin, zakat fitrah mengajarkan kepada kita untuk peduli kepada sesama, mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan orang lain. Kalau hari ini, kalau tadi malam kita berbondong-bondong mengantarkan beras, mengantarkan duit untuk mengeluarkan zakat fitrah yang kita anggap wajib, maka ada yang lebih wajib setelah zakat fitrah, yaitu memperhatikan
memperhatikan tetangga-tetangga kita, saudara-saudara seiman kita yang mereka membutuhkan uluran tangan dari kita.